Oke semuanya, saya mau big box dulu. Yo, selamat datang di channel gue Memadang. Kali ini gue bakal mainin game horror lagi tentunya. Dan jangan lupa buat kalian yang udah nonton, silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama saya akan menuju ke dalam gameplaynya. Let's go. Kita ganti bahasa dulu menjadi bahasa Indonesia tentunya. Let's go. Kali ini saya bermain game. Ini apa ini? Ini serius. Game ini mengandung kekerasan brutal, banjir darah, pemotongan. Oke, let's go. Saya akan mulai bermain game ini. Oke, kita sudah berada dalam gameplaynya. Peekaboo The Silent Night. Oke, seperti apa kisahnya? Ini adalah kisah yang mengerikan di malam Natal ya. Oke, ini ada rumah karton. Saya mau kemana ini? Mungkin mau pulang ke rumah. Oh, kita ditungguin oleh seorang anak-anak. Yo, halo bro. Halo. Bisa santai aja nggak bro liatnya? Oke. Wah, kita dipanggil. Hey, kenapa lu berani melewatin gue begitu saja? Lu nantengin gue, lu berani? Lah, tadi kan gue udah nengok gitu kan? Hah, enggak kok. Gue nggak ada maksud kayak gitu. Bacot lu babi. Gue hajar juga lu. Ah, kabur kita. Oke, kita kabur dari penghajaran dia. Ayo sini. Hajarku. Hajar dong, please. Oke, kita kabur dulu. Tapi gue nggak tahu ini arahnya kemana. Sini kah? Mau kabur kemana coba? Nggak ada map juga kan? Yang penting kabur aja dulu. Aduh, ketangkap dong. Ditendang. Dan kita dihajar. Diinjak-injak. Baby lu. Anjay lu. Mampus kau. Bangsa. Let's go. Ampun Anton. Berisik lu, anjay. Jangan bersuara. Gue benci banget dengar suara lu. Woi, berhenti. Oke. Untung ada warga yang ngeberhentiin si Anton ya. Silent. Oke, si Antonnya kabur. Anton ini sepertinya anak berandal di sekolah ya. Sepertinya seperti itu. Hei, kamu tidak apa-apa nak? Saya tidak apa-apa pak. Terima kasih sudah menolong saya. Siapa itu yang mengganggumu? Dia kakak kelas saya pak. Dia memang sering mengganggu. Ya ampun, kamu seharusnya jangan diam saja kalau disakiti. Kamu lawan, jangan lemah. Di mana rumahmu? Biar saya antar ke sampai rumah. Tidak usah repot-repot pak, terima kasih. Tidak apa-apa kok. Ayo saya antar. Kasihan kamu seperti ini. Tidak usah pak, terima kasih banyak. Saya baik-baik saja kok. Yakin? Ya sudah kalau begitu. Kamu hati-hati di jalan ya. Kalau kamu ketemu dia lagi, kamu lawan baik-baik. Kamu lawan baik. Kamu lawan balik. Oke. Baik pak, terima kasih. Oke. Dan udah malam ya. Aduh, punggungku sakit habis diinjak-injak. Bajuku kotor. Nah, ini kenapa ya belibet? Bajuku kotor seperti ini, ibu pasti memarahiku. Apa yang harus kukatakan? Tidak mungkin aku bilang habis dihajar. Oke, kita pulang dulu ke rumah. Dan mungkin ibu akan memarahi kita karena baju kita kotor. Gak bisa lari kah? Oh, sudah gak secepat tadi ya larinya karena sepertinya dia lagi sakit punggung. Dan ini gamenya mengalami bug tentunya. Kenapa ini? Kenapa mengalami bug ini? Ganggu, bye. Oke, tidak apa-apa. Kita hiraukan saja dulu, siapa tahu nanti bugnya hilang. Oh, kenapa ini coy? Oke, tidak bisa di situ, ternyata kita harus ke sini. Ini ada seekor kucing. Kita interaksi dulu dengan kucing ini. Pus. Hei, sedang apa kamu di sini?
Mau roti? Aku punya roti. Ambil di tasku dulu ya. Aku ambil di tasku dulu ya. Ini ngebug gamenya coy. Hei, kamu mau kemana? Kamu tidak suka roti? Oh no, ternyata kita tertabrak mobil. Ternyata kita tertabrak mobil secara tiba-tiba karena kita fokus memberikan makan kucing yang ada di jalan sampai kita tertabrak oleh mobil. 8 bulan kemudian, 24 Desember. Oke. Nah, kita udah di mana ini? Di rumah. Ini kita udah pakai kursi roda atau gimana? Oke, saya tidak tahu, jadi kita interaksi dulu aja, kita cari tahu nanti. Kita tulis manakah yang merupakan contoh. Oke, kita klik soal untuk menjawab. Manakah yang merupakan contoh perubahan fisika? Pembakaran kertas, pembekuan air, reaksi asam basah. Manakah yang merupakan contoh perubahan fisika? Fisik, ini fisika ya, pembekukan air. Harusnya ini ya, tapi saya juga nggak tahu. Bukan sepertinya, nggak bisa diklik soalnya. Berarti reaksi asam dan basa mungkin. Oh, ternyata pembakaran kertas. Nggak bisa diklik dong. Kenapa ini? Oke, kita ulangi lagi. Diklik sekali gitu. Atau ini. Habis itu ini. Alat indera yang digunakan untuk merasakan bau adalah hidung. Oh, ini udah diisi langsung kayak gitu. Energi yang dapat diperoleh dari matahari disebut energi surya. Oke. Proses perubahan air menjadi uap disebut penguapan. Oke, lanjutnya, dalam suatu ekosistem tumbuhan berfungsi sebagai produsen. Cahaya yang dilihat oleh manusia disebut cahaya inframasi, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, ultraviolet. Proses pencernaan makanan dimulai dalam pencernaan lambung. Oke, Daniel, kamu sedang apa? Ini kita pakai suara ibunya ya. Ayo makan dulu. Iya, Bu. Oke, kita udah dipanggil si ibu kita buat makan dulu, dan ternyata benar saja kita menggunakan kursi roda racing ternyata di sini. Kita mundur dulu. Nah, susah kali loh ngendaliin kursi rodanya. Oke, kita akan pergi makan karena kita udah tertabrak, jadi kita menggunakan kursi roda. Kita buka pintu dulu tentunya. Oke, seperti inilah ya susahnya kalau menggunakan kursi roda. Oke, let's go. Nah, nih, oh ya, ini malam Natal. Oke, mana nih meja makannya? Berarti di sini kan? Oh, itu ibu kita, ibu di game Pikabu ya, masih ibu yang sama. Oke, kita sampai ke tujuan di meja makan. Kamu lagi apa tadi? Aku lagi mengerjakan PR, Bu. PR? Di malam Natal? Kan besok libur. Habisnya bosan, Bu. Mau ngapain lagi? Anak pintar. Ya sudah, kamu lanjutkan nanti ya. Ayo makan dulu. Oke. Kita makan dulu. Kita ambil garpu, sendok. Kita ambil garpu, kita suap. Oke, udah habis, Bu. Belum habis ternyata, Bu. Kita habiskan dulu. Udah, kita minum. Oh, belum, ternyata belum boleh minum. Enak sekali, Bu. Terima kasih. Aku mau nambah, Bu. Di sana masih ada nasi. Boleh nggak nasi gorengnya pakai nasi, Bu? Oke, kita lanjut makan dulu. Habis.
Ye. Oke, udah habis Bu. Oke, udah habis Bu, ambil Bu. Kenapa Bu? Kenapa liatin aku? Kamu sudah makannya? Sudah Bu, aku kenyang. Nasi gorengnya enak banget. Bagus, sekarang waktunya kamu minum obat ya. Ayo minum biar kamu cepat sehat. Habis itu jangan lupa taruh piring gelasnya di wastafel. Oke Bu. Ibu sekarang mau ke minimarket. Ibu mau membeli gula dan terigu. Kamu jaga rumah ya. Oke Bu. Oke Bu. Saya akan menjaga rumah ini baik-baik. Saya taruh dulu. Oke, ibu kita pergi ke minimarket dengan gaya jalannya yang oke. Hati-hati di jalan Bu. Oke, udah ya. Sekarang kita lakukan tugas kita. Itu ada foto keluarga sepertinya. Udah. Ini kenapa nggak bisa gerak? Kenapa? Apa lagi nih? Apa lagi? Ayolah, come on. Kan itu tadi udah. Oh, kita harus minum obat. Ternyata ini obat ya. Saya pikir ini tadi tai cicak. Oke, kita minum dulu. Oke, habis minum kita ambil. Kita taruh di wastafel. Oke, saatnya kita bermain Hot Wheel lagi. Taruh di wastafel. Kita ini main game parking simulator ya. Oke, taruh di wastafel. Oke, di sini. Udah, kemudian kita pergi ke tempat lain. Kemana lagi nih? Apakah kita mungkin disuruh balik ke kamar buat tidur istirahat gitu? Atau kita disuruh salto? Kenapa ini tersangkut seperti ini? Kenapa? Oke, sepertinya memang kita harus disuruh balik ke kamar ini kayaknya nih. Wah, susah sekali ya menggunakan kursi roda ini. Oke, kita kembali ke kamar. Tapi saya punya ide bagus nih. Kita keluar saja. Kita keluar bermain GTA, mencuri kendaraan dan melakukan pembegalan. Oke, keluar rumah. Ini keputusan yang buruk men. Kita keluar rumah dan kita didatangin orang yang ngehajar kita waktu kita masih sekolah 8 bulan yang lalu. Anton, kenapa lu kesini? Mau apa lu? Lu mau ganggu gue lagi? Hei Profesor X, apa kabar? Hahaha. Berhenti memanggilku Profesor X. Gue bukan dia. Santai bro, santai. Gue cuma bercanda. Hahaha. Gue kesini mau memberi lu sebuah hadiah Natal. Hadiah Natal? Gue nggak percaya sama lu. Lu selalu ganggu gue. Apaan sih bacot? Gue cuma pengen ngasih hadiah doang. Ayo terima. Apa ini? Buka aja. Sepatu bola. Bagaimana sepatunya? Bagus kan? Biarpun kotor dikit dan soal yang kiri mau jebol. Hehehe. Lihat ke sini dulu. Biar gue foto dulu. Ayo senyum. Hah? Kenapa kita dipoto-foto? Kenapa lu kasih gue sepatu bola? Buat apa ini? Lu kan tahu gue sekarang lumpuh. Oh men, ternyata itu adalah cara menyakiti tanpa menyentuh ya, adik-adik sekalian. Hah? Lumpuh? Oh iya, gue lupa. Hahaha. Daniel, lu bisa nggak kayak gini? Anjay, kita di freestyle dong. Daniel tolol, anak cacat bisa jalan. Aduh, orang laknat sekali ya. Gak bisa lari, gak bisa joget.
Tolong, cacat, cacat. Bang keluarga. Stop, Anton. Hentikan. Ya, kita terluka secara mental ya. Hei, anak babi, gue kasih satu lagi hadiah. Apa itu? Kita bakalan dikasih apa lagi nih? Oh, kita dilempar ya. Oh, aduh sakit. Mampus lu. Wah, wah, kurang ajar sekali, kurang ajar sekali. Entah kenapa ini gamenya penuh bug ya. Gue nggak tahu juga. Tapi tidak apa-apa. Gue bakalan tetap main. Dan setelah kita dilempar, dibikin kena mental sama si Anton, akhirnya kita berbaring istirahat di kasur. Kita ambil handphone dulu. Ya, ini handphonenya mirip handphone saya nih asli. Handphone jadul itu. Mirip tapi tidak sama. Drag the phone. Oke, kita melihat sosial media. Merry Christmas everyone. Check out the birds is commercially. Oh, Pogba. It's Boxing Day. I'm ready to play again. All the team in the PL. Kucing memes. Check out of my belly. It's a sexy. Peekaboo Antar PlayStation. Oke, nanti kita habis ini kita main game Peekaboo Antar ya. Kita menjadi seorang pengantar jenazah. Ini postingan dari Joy Kreatif ya. Nah, ini postingan dari Anton. Ya Tuhan, kenapa si Anton memposting fotoku? Lihat si Profesor X, masa cacat gitu ngajakin main bola, goblok. Hahaha. Kelewatan banget ya si Anton ini. Oke, kita lanjutkan. Rasanya ingin sekali aku blokir dia dari sosmedku. Tapi dia sudah mengancam dan menghabisiku tapi dia sudah mengancam akan menghabisiku jika aku berani melakukannya. Dan ini kenapa banyak yang memberikan like? Kenapa orang-orang membenciku? Apa salahku? Aku tak pernah berbuat jahat kepada mereka. Apakah aku akan memberikan komentar? Gimana nih? Berikan komentar, memperpanjang masalah, atau diam dan membiarkan masalah. Kalau kita berani, tentu kita harusnya memberikan komentar. Tapi kalau kita takut, tentu seharusnya kita tidak memberikan komentar. Jadi lebih baik untuk mencoba, berani mengambil resiko daripada gagal lebih baik mencoba berhasil dengan resiko daripada diam untuk memilih gagal. Oke. Fucek. Oh, kita kelepasan setan ya. Kita kelepasan setan. Kita udah diunek-unek tuh maharanya kayaknya. Kita tulis kayak gitu. Tapi apakah kita bakalan ngirim atau setelah kita ngetik perasaan kita udah lega dan nggak jadi ngirim? Aku tidak mau memberikan komentar seperti itu. Aku bukan anak yang nakal. Aku hapus saja semuanya. Oke, dan ternyata kita mengurungkan niat. Oke. Aduh, saya terkaget oleh sosok ibu kita yang muncul secara tiba-tiba seperti Enderman. Let's go. Hei nak, sedang apa kamu di kamar? Kok kamu diam di kamar berjam-jam? Dan itu kenapa dahimu benjol? Oh, nggak apa-apa bu. Tadi aku terbentur pintu saat membuka pintu kamar. Ya ampun, kamu hati-hati dong. Sepertinya sakit sekali ya. Kamu habis menangis. Bu, apakah aku anak yang nakal? Hah? Maksudnya?
Kenapa kamu bertanya seperti itu, Nak? Kenapa aku selalu mendapat kesialan? 8 bulan yang lalu aku ditabrak oleh pengendara mabuk. Gara-gara itu aku menjadi lumpuh. Oh, ternyata kita ditabrak oleh pengendara yang mabuk ya. Pantesan aja dia main tabrak gitu. Karena dia mabuk. Maka jangan mabuk, biar nggak mencelakai orang lain dan diri sendiri. Kenapa aku jadi begini, Bu? Padahal aku tidak pernah berbuat jahat. Apa Tuhan membenciku? Tidak, Nak, itu tidak betul. Kita tambah volume dikit ya. Tidak, Nak, itu tidak betul. Tuhan sangat sayang kepadamu, Nak. Kamu anak yang baik, sangat baik. Tuhan mencintai anak yang baik. Apa buktinya, Bu? Apa buktinya, Bu? Ayo, Bu. Hei, Nak, sekarang kan malam Natal. Santa biasanya datang untuk memberikan hadiah untuk anak yang baik. Kamu mau hadiah apa? Aku ingin kaki yang baru, Bu. Wow, man. Apa ini permintaanmu, Dauk? Aku ingin bisa berjalan kembali. Oh, oke. Semoga permintaanmu terkabul ya. Tentu, Nak. Pasti kamu bisa jalan kembali. Yang penting kamu terus minum obat dan ikut terapi. Ya sudah, ayo mandi. Sebentar lagi kita ke gereja untuk menyambut malam Natal. Berdoalah di gereja agar kamu cepat sehat kembali. Oke, Bu. Oke. Wajah kita ini mirip si Brando ya ternyata. Hari ini hatiku terasa sakit sekali. Sudahlah, lupakan apa yang telah terjadi hari ini. Besok Natal akan tiba. 25 Desember pukul 12:30 dini hari. Wow. Ini si Joy kreatif kah? Ayah, sepertinya Daniel mengalami hari yang buruk hari ini. Loh, memangnya ada apa? Aku tidak tahu pasti. Ia tidak mau cerita. Oh iya, apakah kamu sudah membelikan hadiah Natal untuknya? Tenang saja sayang, aku sudah membelikan album terbaru band kesukaannya, Empire of the Sun. Aku yakin ia pasti menyukainya. Wah, itu hadiah yang tepat ya. Aku yakin ia pasti sangat menyukainya. Oke, sinematik dengan grafik burik ke kamar si Anton. Lah ini siapa, coy? Itu siapa? Siapakah itu? Hei, kamu siapa? Selamat malam Natal, Daniel. Hah? Kamu Santa Claus? Bukan. Aku bukan dia. Santa itu memakai baju merah, sedangkan aku memakai baju hitam. Tunggu bentar ya. Oke. Namaku Morgar Lejousa. Aku bisa dijuluki The Prior Hit. Apa? Morgar Glosser? Nama yang aneh. Kamu juga terlihat menakutkan. Menakutkan? Kamu tidak melihat wajahku tersenyum seperti ini? Tetap saja mengerikan. Apalagi wajahmu penuh darah seperti itu.
Mama, Papa, ada orang asing di sini. Hei, jangan berteriak seperti itu. Aku tidak suka mendengar suara berisik. Lagi pula mereka juga tidak akan mendengarkanmu. Ho 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 ho. Sudah, sudah. Kamu jangan takut. Aku ini sosok yang baik. Di malam Natal, aku selalu memberikan hadiah kepada anak yang baik, dan kamu salah satunya. Hah? Memberiku hadiah? Hadiah apa? Tada! Aku membawakan kaki baru. Ho 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 ho. Nah ini kan tadi gue udah curiga nih. Dia bilangnya kaki baru. Di pikiran gue udah kayak gini, ini kaki baru ya. Asli potongan kaki baru kayak gitu di pikiran gue nih. Emang aslinya gitu coy. Dibawakan kaki baru secara harfiah. Hah? Kamu menginginkan kaki baru kan? Ayo kita ganti kaki lamamu dengan kaki yang baru. Ayo cepat kita lakukan sebelum darahnya habis. Ya Tuhan, Papa, Mama, tolong. Hei, stop. Sudah aku bilang jangan berisik. Sekarang lepaskan celanamu, karena itu akan merepotkanku. Tidak mau, Mama, tolong. Hah, kenapa tubuhku bergerak sendiri? Tolong. Ini bisa disensor kan? Dia telanjang tuh. Betul, sekarang kamu di bawah kendaliku. Kamu tidak bisa bergerak ataupun berteriak meminta tolong. Tapi sayangnya, kamu akan tetap sadar dan merasakan sakit. Jadi tahanlah napasmu, karena ini sangat menyakitkan. Ho 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 ho. Oh, dia merintih kesakitan tapi suaranya tidak keluar. Oke, kita akan potong ibu dan bapaknya yang ada di sana. Jadi mereka tidak menyadari keberadaan kita. Wah, mesra sekali. Dan mereka menonton rajin. Atau drakor, terserah lah, whatever. Ini apa? Oke, kita lihat si Daniel tadi masih merengek kesakitan. Ya tentu dia. Itu ngapain cok? Sus sekali coy. Asli. Ini sus sekali. Oh, kesakitan ya kamu. Oke, karena kamu kesakitan, sebagai Santa yang baik hati, saya akan mengerjakan PR-mu. Oh, tidak bisa. Ini kaki baru coy. Ada 2 kaki baru, selain itu ada hadiah-hadiah lain. Oke, kita fokus ke game. Kita bakalan potong kakinya. Terus macam mana ini cara motongnya coy? Oh, ganggu aja ini kursi roda. Saya bakal motong ini. Dimulai dari kaki ini. Oke. Tutup mata kalian adik-adik semuanya. Saya akan memotong kaki. Oke. Tutup mata. Kita tertawa dulu. Kita eksekusi. 1 2 3. Gimana? Wow, ini gore sekali ya. Kita sensor dulu. 1 2 3. Uish. Tawa dulu. Oh, itu kakinya udah mulai cair tuh. Oke, kita sensor lagi dulu. Sekali lagi. 1 2 3. Oke, kita sensor. Ini semoga YouTube nggak kena ban. Semoga aja kita sampai putus. Ini udah bakalan putus kah? 1 2 3. 1 2 3. Oh, oke, sekarang kakinya udah putus. Kaki yang satunya lagi. 1 2 3. Aduh, ini gamenya seram kali dong. Aduh, aku tidak kuat men melihatnya. Kasihan kali Daniel asli nih.
Kasihan coy, sumpah. Nggak tega gue coy. Udah dia dibully, sekarang kakinya dipotong-potongin. Waduh. Taruh kembali kapak ke karung. Ambil kaki Daniel, masukkan ke karung. Ini kaki. Nah, kita masukkan ke karung. Tulangnya kelihatan, men. Ini YouTube aku ini mungkin kena banned ini mungkin. Ambil kaki yang baru lalu taruh di tempat tidur. Seram kali loh asli, nggak bisa berkata-kata nih. Yang gue takutin ini channel ini bakalan diblok YouTube karena terlalu gore. Oke, saatnya menjahit kakimu dengan kaki yang baru. Oke, kita bermain game simulator jahit-jahit. Oke, satu kaki selesai. Oke, dua kaki selesai. Kaki kamu sudah tersambung dengan rapi. Sekarang bangun dan berdirilah. Sakit, mama sakit. Jangan cengeng, ditahan saja rasa sakitnya. Sakit. Ayo cepat berdiri. Aduh, jatuh, patah dong kakinya, pengkor. Aduh, sakit. Jangan manja, ayo bangun. Aduh. Aduh. Kita ulangi lagi. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, kasihan. Oke, kali ini kita harus berhasil. Kasihan Danielnya soalnya coy. Oke, ini udah tahu ya, udah tahu mekaniknya kayak mana, udah tahu. Oke, kita ulangi lagi. Susah. Kita ulangi lagi sekali lagi. Gak bisa nih kak, di skip. Ini si Danielnya udah merangkak kesakitan coy. Oh gitu, di tap ya, di tap ternyata, di tap ternyata. Oke, ini terakhir ya, terakhir. Ini skill isu terakhir. Susah kali loh, bayangin aja kita pakai kaki sambungan ya, gimana nggak susah coba. Susah kali. Susah coy asli. Bayangin aja berdiri pakai kaki yang disambungin dari kaki orang lain, gimana nggak susah coba. Oke, kali ini harus berhasil ya tentu. Hilang fokus coy. Ini stres nih gara-gara kayak gini nih. Susah kali asli, emang susah. Oke, tenang dulu, kita ambil fokus dulu. Fokus, play. Apa sih? Ataukah kita harus pakai musik dulu? Gamenya seram, musiknya happy. Oke. Tung 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 tung.
tung tung tung. Oke, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi, woi. Alhamdulillah. Bagus. Kamu sudah bisa berdiri dengan benar. Sekarang coba untuk berjalan. Aduh, berdiri aja susahnya minta ampun. Masa kita disuruh berjalan? Capek asli. Capek, patah kakinya. Kakinya patah. Aduh, kesian coy. Kakinya patah. Aduh. Aduh, susahnya. Aduh, nggak fokus. Nggak fokus. Oke, kali ini kita berhasil. Aduh, antara seram dan geli dan capek mainin gamenya ini, capek asli dah. Oh, wow, itu asli ya, bikin emosi. Sabar, nggak nih, kalau terus kayak gini udah malas coy, bikin emosi doang. Nah ini tenang, kali ini udah pasti berhasil ya. Kita tunjukkan seberapa GG-nya motorik kita ya. Oke, motorik mode on. Capek. Bagus. Kamu sudah bisa berjalan. Teruslah berlatih agar kakimu pulih sepenuhnya. Apakah kamu senang? Sakit. Apa? Sakit? Hei, itu bukan ucapan yang baik setelah menerima hadiah. Apa kata-kata yang bisa diucapkan anak baik setelah mendapat hadiah? Terima kasih atau sakit? Terima kasih. Terima kasih. Bagus. Kamu memang anak yang baik. Itu ibu kita. Daniel. Ibu. Kamu belum tidur? Ya ampun nak. Kamarmu berantakan sekali. Kamu habis ngapain? Ibu, tolong. Kaki aku baru saja dipotong orang gila ini. Kamu bicara apa? Lihatlah kamarmu berantakan seperti ini. Larut malam kamu malah membuat ibu kesal. Bu, lihat ke samping ibu, orang gila itu masih di situ. Jangan berteriak seperti itu ke ibu. Ibu tidak suka. Oh, tadi itu nadanya teriak ternyata. Bu, lihat di samping, kayak gitu ya. Udahlah. Lagi pula tidak ada siapa-siapa di sini. Kamu jangan buat ibu bertambah marah ya. Ibumu tidak akan bisa melihatku. Yang bisa melihatku hanya kamu. Ibu, tolong. Lihat aku, Bu. Aku berdarah-darah. Kamu bicara apa sih? Sudahlah. Kamu tidur saja sekarang. Besok pagi bantu ibu bereskan kamarmu. Daniel mohon, Bu. Daniel takut. Tolong. Tidur. Ini ibunya. Tidur. Tuh. Oke, lampu dimatikan sama ibunya si Daniel. Selamat tidur Daniel. Oke. Setahun kemudian, tanggal 24 Desember. Oke, ternyata sekarang Daniel sudah bisa berjalan dengan kaki barunya, sudah bisa berlari. Sudah bisa berlari. Udah setahun kemudian ya, sekarang kita udah bisa berjalan dengan fasih. Dan ibu kita sedang menyantai menonton Avengers. Ibu kita nontonnya Avengers dong. Oke. Selanjutnya mau ngapain nih objektifnya? Apakah kita ngomong sama ibu gitu? Ya, ternyata memang. Tapi sebelum kita ngomong, saya mau itu dulu. Saya mau coba ambil makanan dulu di sini. Oh, tidak bisa ternyata.
Oke, terpaksa saya berbicara. Tunggu, PR kita apakah masih ada? Saya penasaran juga. Soalnya udah setahun kan. Oh, nggak bisa masuk ke kamar. Oke, nggak bisa. Oke, sudahlah. Sekarang saya bakalan coba untuk ke ibu langsung. Kenapa kamu baru pulang jam segini, nak? Aku habis main bola, Bu. Oh, gitu. Kamu sudah makan belum? Makan dulu sana. Ibu masak soto kucing. Oke, Bu. Kita sudah bisa bermain bola, men. Sudah kuat ternyata kaki kita. Taruh tas di kamar. Oke, sekarang saya mau periksa detailnya. Apakah PR itu masih ada? Ini kan udah setahun soalnya. Udah tidak ada ya PR-nya. Oke, kita taruh tas di sini. Ayo makan soto. Soto, soto. Let's go, soto, 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 soto. Ambil piring nasi lauk pauk. Oke, kita ambil piring dulu. Nah, kita langsung makannya di Magic ini nggak bisa ya, di Magicom ini. Oke, kita ambil piring, kita ambil nasi di sini. Kita ambil nasinya. Oke, masih. Udah cukup. Sekarang kita ambil. Udah cukup kan nasinya? Udah. Kita ambil lauk pauk. Nah, let's go. Kita makan soto. Taruh di sini. Oke, rapikan semua setelah makan. Oke, kita taruh dulu di wastafel ya. Wastafelnya tentu. Harus semua ya kayaknya. Oh, enggak sih, enggak harus semua. Kenapa ini? Apalagi? Oh, ini tutup dulu. Ini juga ditutup. Oke, sekarang kita berbicara kepada ibu kita dulu. Sudah makannya, nak? Sudah, Bu. Nak, ayo mandi. Kita pergi ke rumah Anton yuk. Mau apa, Bu, ke sana? Ya, kita main saja ke sana. Kan sudah lama kita tidak ke sana. Mending nggak usah, Bu. Loh, kenapa? Kamu tidak ingat ibunya? Anton menjengukmu ketika lagi sakit kemarin. Anton kan juga temanmu. Bukan, Bu. Dia bukan temannya aku. Dia pembuli. Iya, Ibu, tapi kan sudah sana. Kamu mandi sekarang. Oke, kita mandi dulu. Ini maaf ya kalau ada suara azan. Bentar lagi sholat. Sebelum itu nih recordnya bentar lagi udah selesai juga kan. Kita mandi dulu. Oke, udah kah? Ganti baju ke kamar. Let's go. Ampun deh. Kenapa sih ibu punya ide yang pergi ke rumah Anton? Tapi mau gimana lagi? Kalau aku tidak ikut, ibu pasti akan marah. Oke, seperti itu. Aduh, malas sekali harus bertemu Anton. Walau sudah jarang bertemu dengannya, tapi dia masih saja mengganggu di sosmed. Ingin rasanya balas dendam atas perbuatan tahun lalu. Apa aku balas dia kasih kado prank ya? Emang kamu berani? Kan kamu pasrah jadi bully. Tidak. Itu tidak benar. Tuhan mengajariku untuk selalu baik kepada seorang. Perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Ini bahasa gue ngomong udah kayak apa ya gitu.
Apakah aku beri ke betulan saja ya? Siapa tahu Anton bisa berubah menjadi lebih baik. Di kulkas kan ada coklat. Aku beri coklat saja, dia pasti suka. Oke, kita beri coklat di kulkas. Oh, DJ men. Oke, udah. Aduh. Malunya demi menjadi YouTuber ya. Seperti inilah cara perjuangannya, coy. Oke, kita ambil di kulkas. Kita ambil di kulkas dulu. Kita ambil coklat, ini ada coklat nih. Coklat latte doi. Latte dai. Kita tutup dulu pintu kulkasnya. Oke, kita masukkan coklatnya ke bingkisan kado. Mana nih kotak kado? Mungkin di kamar ya. Biasanya hal-hal seperti itu ada di kamar. Kita tengok dulu ibu kita nonton apa. Ya masih sama, dia nonton Avengers The Doomsday. Mana nih kertas? Oh, ini dia. Udah. Oke, let's go. Ibu bisa, Bu. Kalau muncul itu bilang dulu, jangan asal tiba-tiba flicker, tiba-tiba teleport, tiba-tiba menghilang ada di depan gitu. Enggak, jangan gitulah, Bu. Sudah mandi, Nak? Sudah, Bu. Kamu bawa apa itu? Ini kado Natal buat Anton, Bu. Isinya coklat. Hah? Kado? Wah, kamu memang anak yang baik ya. Ibu bangga. Ya sudah, sini berikan kotak itu ke ibu. Biar ibu bungkus pakai kertas kado biar lebih bagus. Habis itu kita berangkat. Oke, let's go. Kita akan berangkat ke rumah Anton. Wow, ternyata plot twist sekali ternyata. Anton kakinya sekarang buntung. Ibunya Anton, terima kasih Bu Grace dan Daniel sudah datang berkunjung ke sini. Saya juga ikut senang melihat Daniel sudah sehat kembali. Iya, sama-sama Bu Natasha. Tapi semangat ya dalam menjaga Anton. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Walaupun sampai sekarang saya masih bingung kenapa Anton bisa seperti ini. Iya, tiba-tiba kehilangan kakinya di malam Natal tahun lalu. Saat saya mau membangunkan dia di pagi hari, saya sangat terkejut melihat keadaannya. Oke, jadi bisa dipastikan bahwa kaki yang diantarkan oleh seseorang di malam tahun baru Natal tersebut, yaitu kakinya Anton. Berarti kaki Anton pun dipotong-potong kemarin ya, tahun lalu. Saat saya mau membangunkan di pagi hari, oke ini yang tadi ya. Saya bertanya, kakimu kemana? Ia yang baru bangun tiba-tiba berteriak histeris. Saya dan suami pun panik. Kami langsung membawanya ke rumah sakit. Kami menjelaskan apa yang terjadi ke dokter dan suster, tapi mereka semua malah kebingungan. Mereka tak percaya. Bagaimana bisa ada orang yang kakinya hilang dalam semalam tapi tak ada luka habis diamputasi? Kulit ujung kakinya tertutup rapi seperti keadaan orang yang sudah diamputasi beberapa bulan yang lalu. Mereka malah menganggap kami berbohong tentang kejadian aneh ini. Tapi kami bisa apa? Kami sendiri pun tak percaya. Apa? Tidak ada jejak darah atau semacamnya, Bu? Tidak ada jejak darah sama sekali, Bu. Bersih. Kok aneh ya? Terus malamnya ibu tidak dengar suara gaduh seperti suara teriakan Anton atau semacamnya? Tidak. Saya dan suami tidak mendengar suara teriakan atau suara yang aneh lainnya. Malam itu terasa sangat sunyi. Anton pun tidak ingat apa-apa soal malam itu. Hah? Kok bisa Anton tidak ingat apa-apa? Entahlah. Saya sih curiga Anton menyembunyikan sesuatu. Mungkin ia takut saya marahi karena sudah melakukan hal bodoh yang membuat dia kehilangan kaki. Seandainya saja kita punya CCTV, mungkin kita bisa tahu penyebab sebenarnya. Tapi gue nggak bohong, gue nggak ingat apa-apa. Oke, itu Anton yang marah. Kenapa sih semua orang nggak percaya sama gue? Iya, Daniel, bukankah kamu ingin memberikan hadiah Natal ke Anton? Oh iya, Bu. Oh, karena otak saya pintar.
saya menebak sesuatu ini. Mungkin buat kalian yang udah nonton mungkin udah tahu, yang udah nonton di channel lain. Tapi gue belum nonton di channel lain. Ini hadiahnya mungkin sepatu juga. Mungkin ini adalah balasan buat si Anton yang ngasih hadiahnya, mungkin si sosok misterius tersebut. Oke, mari kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi. Anton, gue bawa hadiah Natal buat lu. Ini terimalah. Kita lihat. Apa ini? Buka saja, lu pasti suka. Tidak mau. Lu pasti pengen membuat prank kan? Lu pengen balas dendam kan? Tidak. Tunggu dulu Anton. Gue yang berikan lu coklat. Bohong. Lagian ngapain lu kesini? Lu pasti pengen ngeliat kaki gue buntung kan? Anton, kenapa bicara seperti itu? Daniel itu anak yang baik. Tidak Bu, dia itu jahat. Dia sebenarnya sedang tertawa di dalam hatinya. Enggak Anton, gue nggak punya pemikiran kayak gitu. Diam lu babi, pergi dari sini bangsat. Anton, jaga mulutmu. Bu Natasha, maaf kita mau pamit ya. Kami harus siap-siap pergi ke gereja nanti malam. Aduh Bu, saya minta maaf ya Bu Grace dan Daniel. Anton tidak ada maksud seperti itu. Iya Bu, tidak apa-apa. Pergi. Pada malam harinya, Mama. Anton ini kasar ya orangnya. Ada apa sih nak? Kenapa kamu teriak-teriak? Kenapa lama banget sih? Bukain pintu kamar mandinya. Ya ampun, memangnya kamu tidak bisa melakukannya sendiri? Bawel, ayo cepat buka, mau gosok gigi nih. Aduh, kasar sekali. Hah? Gosok gigi? Tumben sekali kamu gosok gigi malam-malam. Habis makan apa kamu? Jangan-jangan kamu makan coklat dari Daniel tadi ya? Bacot ih. Awas jangan menghalangi. Oh. Di belakang ada apa itu? Kita lihat. Ada sesosok memegang batu, sepertinya sosok itu atau apa? Halo Anton. Kita bertemu lagi. Lu siapa? Hal yang wajar jika kamu tidak mengenaliku, karena setiap orang yang bertemu denganku pasti akan lupa di pagi harinya. Lu ngomong apa sih? Mama, ada orang aneh di sini. Berarti si Daniel tadi itu berarti juga lupa ya. Shh, jangan berteriak-teriak. Aku tidak suka. Lu mau ngapain? Sekarang ini malam Natal. Ini waktunya untuk memberikan hadiah kepada anak yang baik. Di suatu tempat ada anak baik membuat sebuah permintaan. Dia menginginkan tangan yang baru. Apa Oh man, ternyata ada anak baik lainnya yang meminta permintaan. Dan permintaan itu dikabulkan dengan cara mengorbankan sesuatu yang ada dari anak yang jahat. Kita bisa tahu ini akan menjadi seperti apa? Pemotongan tangan. Oke, let's go. Apa? Tangan baru? Apa maksudmu? Aku mau mengambil tanganmu, Anton. Hah? Mengambil tangan gua? Oh shit, motherfucker. Jangan-jangan elu yang udah motong kaki gue. Sialan, gue harus pergi dari sini. Minggir. Kenapa tangan gue nggak bisa bergerak? Percuma Anton, tubuhmu sekarang ada di bawah kendaliku. Mama, tolong Mama. Diamlah, kau berisik sekali. Tak ada gunanya berteriak-teriak. Takkan ada yang mendengarmu. Tidak. Oke, saatnya kita potong tangan anak pembuli. Tolong jangan potong tangan gue salah apa? Ampun. Sudah, jangan menangis.
Kamu memang pantas menerimanya. Setelah memberi hadiah ke anak yang baik, aku juga akan datang untuk menghukum anak yang nakal. Kenakalanmu dalam setahun ini adalah membawaku kemari lagi. Kau tak berubah ya, padahal sudah kuhukum tahun kemarin. Namun kau tak bertobat sama sekali. Oke, saya tahu ini kenapa tangannya diambil. Karena dia di sosmed mungkin sering ngetik-ngetik sesuatu yang bikin sakit hati, dan dia mungkin tangannya digunakan buat ngebully, seperti ngelempar-lemparin orang kayak gitu kan. Let's go, mari kita lihat. Padahal kamu sangat disayang oleh kedua orang tuamu, tapi sifat jahatmu benar-benar murni. Entah apa yang akan terjadi jika tubuhmu masih lengkap. Sudahlah. Ayo sekarang turun dari kursi rodamu dan rentangkan kedua tanganmu di atas toilet. Akan kupotong kedua tanganmu dengan mesin gerinda. Sekarang tahan. Ini pasti akan sangat menyakitkan. Kita eksekusi dulu. Siap-siap untuk melihat tangan yang akan dipotong. Harusnya ini tadi di sensor ya. Aduh. Udah kehilangan kaki, sekarang kehilangan tangan. Tangannya berdarah-darah keluar. Gerindra aku macet, tunggu sebentar. Aduh. Ini sudah berputar kembali. Ayo kita lanjutkan. Sekarang putar tubuhmu sedikit agar kepalamu tidak terkena gerinda. Itulah azab tukang pembuli ya. Maka kalian jangan suka ngebully. Kita ketawa dulu. 3000 won, another single word before. Oke, saatnya melakukan pemotongan. Man, semoga yang nonton ini mengurungkan niatnya untuk membuli. Oke, kita mungkin akan jalan pulang ini sebagai si Daniel mungkin ya. Rumahnya di mana coy? Saya nggak hafal rumah Daniel di mana. Di sini kah mungkin? Gak bisa lari kah? Wih, lari Daniel. Ayolah lari. Jangan jalan kayak gini terlalu pelan. Oh, bukan ke sini. Kita salah jalan ternyata. Oh, ini di sini. Kita mau ke vending machine. Ini apa? Oh, ini ada gelandangan yang tidur di toko ya, seperti itu. Kita ambil Pepsi apa Coca-Cola. Kita lihat. Dan kita mengambil minuman yang kita nggak tahu ini apa. Oh, minuman lemon. Oke, udah minum. Habis itu kita kemana nih? Itu suara apa? Suara apa tadi? Oke, saya mau pulang dulu. Ke sini kah? Mungkin. Enggak juga. Karena saya udah tekan lari lah. Sini. Oh, ke sini ya. Enggak juga. Gimana coy? Sini enggak bisa. Ke sini juga enggak bisa. Rumah ini juga enggak bisa.
Oh, mungkin kita ke tempat orang tadi. Ada di pinggiran toko tadi ya. Sepertinya itu. Ya, sepertinya ini. Nah, betul. Hei kamu, ayo bangun. Hah? Oh iya Pak, maaf. Iya saya bangun. Saya segera pergi dari sini. Hei, tenang saja. Aku tidak akan mengusirmu dari sini. Kamu mau minum soda? Ah, maaf. Anda bilang apa tadi? Kamu mau minum soda tidak? Saya akan membelikan untukmu. Hah? Serius Pak? Iya, boleh. Terima kasih banyak. Awalnya mau bilang enggak. Habis itu malah makasih banyak. Oke, kita beli satu lagi soda untuk si anak itu. Nah, ini sodanya ya. Nah, ini. Silakan diminum. Ini minuman sodamu. Anda benar mau memberi saya. Loh, memang kenapa? Kamu tidak suka? Tidak. Saya bingung saja. Jarang ada orang yang mau berbuat baik kepada saya selama ini. Biar banyak orang yang takut dan merasa jijik melihat saya. Loh, memangnya ada apa? Saya tidak tahu pasti. Tapi mungkin karena mereka melihat kedua tangan saya cacat seperti ini. Saya terkena penyakit kusta. Katanya penyakit ini menular. Saya dijauhi orang-orang, bahkan orang tua saya membuang saya. Ayah dan ibu saya mengusir saya. Mereka takut saya menulari ke mereka juga. Saya sedih, sangat sedih. Saya sakit hati kepada mereka. Kami berasal dari keluarga yang sangat miskin. Tak ada uang untuk pengobatan. Di satu sisi saya sakit hati, namun di sisi lainnya saya mengerti. Ayah, ibuku hanya berusaha melindungi adik-adikku. Dan pada akhirnya saya memaafkan mereka. Maaf Pak, saya jadi curhat kepada Anda. Maaf Pak, saya jadi curhat kepada Anda. Jarang sekali saya bisa berbicara ke orang lain. Oh, tidak apa-apa nak. Kau anak yang baik yang malang. Anak baik yang malang. Ya sudah, ambillah minumanmu. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Loh, kenapa lagi? Anu Pak, saya bingung cara membukakan. Ini bapaknya melukai mental melukai tanpa menyentuh. Saya kehilangan jari-jari tangan karena penyakit kusta. Oh, tenang saja, kamu tidak usah khawatir. Lah dari tadi dong, malah udah tahu dia tangannya sakit diberiin botol kayak gitu. Kamu sebentar lagi akan bisa membukanya sendiri, Lukas. Hah? Anda tahu nama saya? Kamu selalu berdoa meminta tangan baru kan? Oh, ternyata diberikan kepada si Lukas. Hah? Bagaimana Anda mengetahuinya? Anda siapa? Tentu saja saya mengetahuinya. Oke, siap-siap ya Lukas. Ayo kita buang tangan jelekmu sekaligus penyakit dan pasang tangan baru. Tahan nafasmu karena ini akan sangat menyakitkan. Kita eksekusi. Si Lukasnya pasrah ya, kayaknya nggak sama kayak peserta. Nggak sama kayak peserta lain yang teriak-teriak. Si Lukas ini lebih ke pasrah ya, dan lebih percaya kayak gitu. Wow. Tanganmu sudah diganti dengan tangan yang tanganmu sudah tadi. Sekarang kita karena dalam wujud monster, jadi suaranya kita rubah juga. Tanganmu sudah diganti dengan wujud yang baru dan kujahit dengan rapi. Sekarang ambil kaleng itu dan coba buka kalengnya. Sakit, jangan cengeng, ayo cepat lakukan. Oke, kita bakal coba untuk membuka kaleng. Langsung terhubung dengan ke saraf-sarafnya. Dan kita berhasil Tania atas jari barumu. Nah, minum. Lok.
Bagaimana? Enak? Kenapa Anda melakukan ini kepada saya? Apa salah saya? Oh, aku lupa memperkenalkan diri. Aku Morgan Blasar, the Prior Head. Aku sang pemberi hadiah ke anak yang baik dan sang penghukum pada anak yang nakal di malam hari. Sang penghukum? Jadi saya dihukum seperti ini karena menjadi anak yang nakal? Tidak, justru sebaliknya. Kamu itu anak yang baik, cuma permintaanmu saja yang aneh. Permintaan terkuatmu yang paling sering kau minta adalah doa untuk mempunyai tangan yang baru. Permintaan yang aneh emang sih. Seandainya saja kamu meminta hal yang lain, kamu tak perlu kesakitan seperti ini. Ho 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 ho. Baiklah, tangan dan jari-jarimu sudah bisa berfungsi dengan baik. Kustamu juga sudah hilang. Apa? Betulkah itu Tuan Morgar? Saya sudah sembuh. Betul, Nak. Terima kasih banyak ya Tuan. Terima kasih banyak Tuan Morgar. Terima kasih sudah mengabulkan permintaanku. Ho ho ho. Iya, sama-sama. Tuan Morgar, bisakah Anda mengabulkan permintaan saya lagi? Oh, tidak bisa, Nak. Dalam setahun aku hanya bisa mengabulkan satu permintaan saja. Terus setiap anak kasih hati minta jantung, coy. Memangnya kamu inginkan apa lagi? Sebetulnya selain ingin tangan baru, saya sering berdoa saya ingin kembali berkumpul dengan orang tua dan adik-adik saya. Loh, bukankah mereka sudah membuangmu? Saya kesepian. Iya sih, kesepian itu berbahaya ya, sangat-sangat menyakitkan. Saya benar-benar merasa sendirian di dunia ini. Oh begitu, tapi aku tidak bisa mengabulkan permintaanmu. Kamu harus menunggu 1 tahun lagi dan menjadi anak yang baik agar permintaanmu terkabul. Tapi karena kamu bukan anak yang cengeng, aku akan membantumu sedikit. Kamu tunggu di sini dulu ya, jangan kemana-mana. Oke, kita akan membantu dia. Kemana kita? Sini kah? Oke, kita ke sini. Oh, ini. Klik. Ada apakah? Apakah ada? Kita akan membantu apakah? Oh, kita membawakan baju ternyata untuk dia dengan cara kita mencuri baju orang lain. Ya, ini dia selain mencuri, jangankan baju orang lain, tangan dan kaki orang lain pun dicuri, coy. Ambil baju, celana dan handuk ini. Sekarang kamu mandi dan pakai baju itu. Setelah itu kita pergi ke suatu tempat. Baik Tuan Morgan, tapi saya mau mandi di mana? Iya juga ya. Oke, di toko di belakang ini. Buka pintu toko. Oke, masuk, pergi cepat. Ayo Lukas, masuk ke dalam toko dan mandilah. Baik Tuan. Ini sepertinya sosok apa ya? Sosok imajinasi dari si Joy Kreatif kayaknya. Dia suka kayak villain gitu ya, villain yang jahat tapi baik, tapi dianggap baik gitu ya. Tuan, saya sudah mandi. Bagus, kamu terlihat bersih dan rapi. Apa tangan masih perih? Iya Tuan, masih sangat perih, namun aku tahan saja. Bagus, itu baru anak yang tangguh. Ayo sekarang kita berangkat. Oke Tuan. Loh, kamu mau apa? Hah? Saya cuma mau membawa sampah hasil pulungan saya. Kalau tidak ada sampah ini, saya tidak bisa mendapatkan uang untuk membeli makan. Sudah, tidak usah. Kamu sudah tak membutuhkannya lagi, buang saja itu ke tempat sampah. Oh, oke, baik Tuan. Oke. Rumah anak yatim piatu, panti asuhan Katolik Yayasan Cahaya Benderang. Oke, dia diantar ke tempat panti asuhan biar dia nggak usah jadi pemulung. Ini di mana Tuan Morgan? Ini panti asuhan. Kamu akan tinggal di sini. Tinggal di panti asuhan? Memangnya saya boleh tinggal di sini? Tapi kan saya bukan anak yatim piatu. Ya, memang nggak anak yatim piatu ya, tapi secara tidak langsung juga sama seperti yatim piatu. Lukas, hah? Suster kok tahu nama saya? Ayo masuk Nak. Hah? Masuk? Memangnya boleh saya masuk ke dalam? Kamu masuk saja Nak, semuanya sudah kuatur. Tapi Tuan Morgan,
Saya takut tidak diterima di sini. Kamu tenang saja. Aku jamin kamu akan diterima dan dirawat dengan baik di sini. Di sini kamu akan lebih aman, lebih nyaman daripada di jalanan. Dan kamu tidak akan kesepian lagi. Tuan Morgan, Terima kasih. Terima kasih banyak. aku sangat bersyukur telah bertemu dengan Anda. Iya, sama-sama. Lukas, kamu bicara dengan siapa? Beda orang ya. Lukas, kamu bicara dengan siapa? Aku berbicara dengan Tuan Morgan, suster. Dia orang yang sangat baik. Hah? Siapa maksudmu? Saya tidak melihat siapa-siapa. Suster ini tidak bisa melihatku. Yang bisa melihatku hanya kamu. Ayo masuk nak, di luar dingin. Ayo masuk ke dalam. Mereka sudah menunggumu. Dan ingatlah Lukas, tetaplah menjadi anak yang baik ya. Iya, saya janji akan selalu menjadi anak yang baik. Terima kasih banyak Tuan Morgan. Selamat Natal Lukas. Selamat Natal. Apakah gamenya tamat? Apakah saya sudah menamatkan game ini dengan durasi 1 jam 11 menit? Video yang sangat panjang tentunya. Iya, gamenya tamat. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari game kali ini, tetaplah berbuat baik, jangan berbuat jahat, karena setiap itu ada balasannya. Kalian bakalan dipotong-potong oleh Tuan Morgan jika kalian jahat, dan jika kalian baik, sama saja, kalian juga tetap dipotong-potong. Oke, sampai jumpa di channel gue berikutnya. Dan buat kalian yang nonton sampai akhir, wow, terima kasih. Oke, bye.